A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Murid, santri, dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua, dimanapun para pemirsa berada. Semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam bidang apapun dan dimanapun. Dan semoga ilmu dan pemahaman yang sudah dibagi guru, baik melalui kitab maupun melalui video, selalu membawa manfaat kepada murid dan santri dan juga para pemirsa. Santri dan murid, video ini diberi judul oleh guru dengan judulnya Peradaban Baru Bagian 1. Kemungkinan dan sangat mungkin video ini nanti berkelanjutan sampai banyak volume atau banyak bagian, karena ini nanti guru akan mengurai apa-apa yang sudah disampaikan, akan memperjelas apa yang sudah dituangkan baik di kitab maupun di videonya. Khususnya agar murid dan santri juga pemirsa mendapatkan sesuatu pemahaman yang mudah, sehingga di dunia pun selalu mendapatkan kemudahan. Baik para murid dan santri, sebelum diulas oleh guru tentang judul Peradaban Baru, dengan judulnya video guru memakai peradaban baru, ini hal sesuatu yang sangat besar. Perubahan alam, perubahan iklim, dan perubahan politik dan ekonomi di alam dunia, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini banyak hal yang akan terjadi, fenomena ini. Alam akan merenovasi, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini nanti malah semakin carut dan marut untuk menuju tahun-tahun yang akan datang. Masih agak panjang ini para murid dan santri ya. Selalu disiapkan keadaan kondisi ke depan semakin buruk. Mau tidak mau, sadar dan tidak sadar, khususnya murid dan santri, juga para pemirsa, sudah banyak yang dituangkan guru melalui videonya. Entah para pemirsa atau juga murid dan santri sadar atau tidak, faham atau tidak para pemirsa, sesungguhnya apa yang aku sampaikan ada sesuatu hal yang sangat terpokok, yang sangat inti dan sangat mendasar tentang kehidupan. Karena peradaban manusia, guru mengukur sudah salah 1400 tahun. Dengan banyaknya misteri yang menjadikan polemik, misteri yang diharapkan manusia 1400 tahun, terutama tentang apa yang disebut Islam dan Quran, semua sudah dibuka oleh guru. Ini menandakan bahwa ada peradaban ke depan yang akan dibenahi dan harus dibenahi, satu secara struktur alam, tinggal secara manusia atau suatu bangsa dimanapun, khususnya di Indonesia, ini mau dan tidak mau akan berubah total. Karena para pemirsa, khususnya murid dan santri, sudah paham dan sangat mengerti bahwa ada sesuatu hal yang sangat fatal yang disebut keimanan atau keagamaan yang salah dan kaprah, sehingga menjadikan perilaku manusia, baik kesehariannya, baik di dalam rumah tangga, baik bersosial maupun berpolitik, berbangsa dan bernegara, menjadikan sistem itu rusak. Maka melalui video ini guru memulai hal yang sangat dasar, dan ini nanti pun terangkai dari video-video yang akan datang. Video yang akan datang pun juga terangkai dengan video-video yang lain. Semoga para pemirsa, khususnya murid dan santri, mendapatkan sesuatu pemahaman yang baru, pandai-pandai menggunakan indera yang Anda punya, terutama tentang pikiran. Jadilah pendengar yang baik, dengarkan dengan teliti,
resapi dan renungkan, pertimbangkan dengan kemampuan apa yang Anda punya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk tentang menerangkan peradaban baru. Peradaban dimulai dari kapan dan dimulai dari mana? Bisakah para pemirsa belajar untuk memahami atau memutuskan atau membuat keputusan? Para pemirsa, peradaban itu dimulai dari mana? Jangan berbicara tentang tahun. Tahun itu hanya catatan. Peradaban itu dimulai dari mana? Sudahkah Anda mempunyai jawaban, para murid dan santri? Peradaban itu dimulai dari perilaku manusia. Ya. Tergantung ruang dan waktu, mungkin para pemirsa mengatakan zamannya. Tatkala perilaku bangsa manusia itu salah, maka peradaban itu salah sampai waktu yang sangat panjang. Maka sudah dipastikan bahwa peradaban bangsa manusia ditentukan dari perilaku manusia. Guru memulai kaset ini, memulai video ini, dimulai dari video yang kemarin dengan judul Uji Ukur Tuhan atau Manusia. Dari uji ukur Tuhan dan manusia dijabarkan luas di video ini karena ini menerangkan manusia dan alam yang kalian menyebutnya dengan bahasa Tuhan. Agar para santri dan murid juga pemirsa lebih jelas, lebih detail dari video guru yang diberi judul Uji Ukur Tuhan atau Manusia. Para pemirsa, 1400 tahun sampai ini hari para pemirsa selalu sering mendengar kata, bahkan pun sering memakai bahasa yang disebut Tuhan. Dan sudah 1400 tahun manusia berhayal, mengimajinasikan Tuhan apapun tak akan pernah ketemu apa yang dimaksud. Namun dari video dengan judul Uji Ukur Tuhan atau Manusia, sedikit para pemirsa, murid dan santri sudah bisa menggambarkan. Dengan harapan guru menerangkan seperti ini, khususnya murid dan santri dan pemirsa, jangan terjebak dengan pemikiran Anda sendiri. Jangan terjerumus dari kitab-kitab yang dibuat orang-orang terdahulu. Karena pada dasarnya kitab yang Anda yakini, kitab yang Anda imani, tak satu pun makhluk manusia itu bertanggung jawab dari apa yang telah ditulis. Itu yang Anda harus pahami, ya. Kembali kepada substansi yang disebut uji ukur Tuhan atau manusia. Satu contoh dari video yang awal guru sudah menerangkan bahwa sesungguhnya Tuhan yang digambarkan manusia sampai tidak kemampuan manusia sehingga mengeluarkan kalimat kun fayakun. Secara analisa, secara alamiah, secara teknik, secara proses, bangsa manusia mempunyai hitungan, mempunyai pemahaman dan pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kita berilustrasi, guru mengajak mengilustrasikan bagaimana 1400 tahun kalian diajarkan, dituntun dengan suatu bahasa yang disebut satu gambaran otak adanya kata Nabi Adam. Manusia tidak ada yang memperjelas, manusia tidak ada yang pernah mampu menerangkan apa sebenarnya Nabi Adam. Sudah aku sampaikan di video yang lain. Namun video ini diulas agar pemirsa, murid dan santri terlepas dan lepaskanlah pemikiran yang salah dari tafsiran Anda, dari cerita-cerita yang salah. Satu contoh,
tatkala otak manusia, kecerdasan manusia, Anda mengatakan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan mengucapkan kun fayakun, ada manusia pertama. Karena ini akan membuat peradaban cara berpikir bangsa manusia yang 1400 tahun dunia ini tidak berjalan. Dunia dalam kepurukan karena pemahaman yang salah. Para pemirsa, murid dan santri, ilustrasikan sesuai kemampuan kecerdasan Anda, sesuai keyakinan Anda dengan kitab-kitab yang Anda yakini. Tatkala Tuhan mampu bersabda kun fayakun, jadi manusia pertama. Ilustrasi gambaran manusia karena di situ disebut nabi, pastilah berwujud manusia itu wujudnya laki dan pria. Pernahkah Anda berpikir lebih detail? Tatkala bangsa manusia mengilustrasikan, menghayalkan bahwa manusia pertama dicipta, dijadikan Tuhan dengan kalimat kun fayakun, wujud manusia pertama. Diajak berpikir. Manusia pertama diproduk oleh alam. Itu dalam keadaan itu bayi, atau perjaka, atau tua. Tantangan bagi bangsa manusia, kalian yang terobsesi, kalian yang terdogma, Anda yang tersesat memahami kitab-kitab yang tidak akan pernah ada yang tahu memahami apa yang dimaksud sejarah bangsa manusia. Ilustrasikan Anda masing-masing sesuai apa yang Anda mampukan. Kun fayakun manusia pertama. 90%, 99%, bahkan bisa 100% otak manusia pasti menggambarkan pria atau laki-laki. Pertama wujud itu bayi, atau akil balik, atau perjaka, dewasa, atau tua renta. Diuji kemampuan cara berpikir gara-gara Anda mendapatkan kitab yang berhalu dan berhalu. Coba, para pemirsa mempunyai jawaban apa? Mungkin kalian para pemirsa juga murid dan santri yang pernah mendapat pemahaman, pengajaran, pendidikan 1000 kitab, 1000 guru. Bisakah Anda membayangkan? Bisakah Anda mengilustrasikan? Kalau toh Anda menghayalkan bahwa kun fayakun yang kalian yakini itu Tuhan atau dengan kata Allah, wujud pertama itu bayi. Lantas untuk besar siapa yang menyusui? Kalau toh bayi di tengah hutan apa tidak dimakan oleh harimau? Lantas Anda pakai alasan apa? Karena itu produknya Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Artinya Tuhan hanya menjaga, sosok manusia hanya satu. Tuhan tidak punya pekerjaan. Kalau Anda mengilustrasikan sudah dewasa, Nabi Adam bagaimana cara merawat tubuhnya, bagaimana hitannya, memakai bahasa apa? Kalau toh manusia Anda para pemirsa mempunyai halu, mempunyai ilustrasi, Nabi Adam kok gambarkan karena itu Nabi usianya 40 lebih. Kok gambarkan kira-kira rambutnya panjangnya seberapa? Karena selama 40 tahun lebih rambutnya tidak ada yang memotongnya. Apa yang Anda gambarkan kalau Nabi itu usianya 60 tahun? Kira-kira panjang kukunya berapa? Karena kukunya sejak lahir sampai 60 tahun tidak ada yang memotongnya. Bagaimana kuku jarinya? Bagaimana kuku yang di tangannya? Bagaimana bentuk tubuhnya kalau tidak pernah terawat? Tidak mengerti mandi yang benar bagaimana?
makan konsumsi apa yang tepat sehingga tubuhnya baik, kesehatannya terjaga. Karena informasi tidak ada, alat-alat tidak ada. Bangsa manusia, kalian menghayalkan sesuatu yang salah, tapi Anda meyakini Anda orang yang benar. Anda meyakini tuntunan itu, kok katakan tuntunan dari Sang Ilahi. Sekarang diuji oleh guru, para murid dan santri, khususnya Anda para pemirsa. Dituntut kemampuan intelektual Anda. Dituntut untuk berpikir oleh guru. Buktikan kalau manusia pertama kau hayalkan seperti itu. Kalau toh hayalan Anda semua terbantahkan dari penjelasan video ini, artinya selama itu Anda terjerumus dan orang-orang yang mengilustrasikan bahwa manusia pertama dari kun fayakun, imanmu salah, perilakumu salah, hidupmu tak akan pernah ada gunanya. Karena ilusi pertama sudah salah. Lantas bagaimana guru? Itulah guru sudah menyampaikan 1400 tahun bangsa manusia hanya berhayal. Kalau toh hayalan itu kau imani, lantas orang lain kau paksakan mengikuti otakmu. Kadang manusia yang dalam kebenaran kau katakan itu salah. Sedangkan sesungguhnya kalian orang-orang seperti itu, Anda sudah melenceng dan tersesat dari kebenaran. 1400 tahun peradaban manusia terpelosok. Berapa miliar? Sampai sekarang apakah Anda masih seperti itu? Dan guru-guru Anda pun masih seperti itu. Dan kemungkinan orang-orang yang kau puja, orang-orang yang kau sebut wali, rasul, nabi, apakah tidak sama dengan pemikiran Anda? Kalau faktanya sama, artinya orang-orang yang kau puja, orang-orang yang kau dewakan. Sesungguhnya kalian dengan mereka sama, terpelosok dan tersesat dari memahami nilai kehidupan. Lantas bagaimana guru? Maka sesuai dengan video ini, ada peradaban ke depan. Mau tidak mau peradaban akan berubah karena kebenaran sudah nyampe kepada kalian. Dan kebenaran sudah harus dilakukan. Kebenaran membutuhkan keterangan dan kejelasan yang valid. Bukan sesuatu hal yang berhalu. Bukan sesuatu yang ditafsirkan. Dan bukan sesuatu yang kau imani. Tapi membutuhkan pemahaman yang tepat sesuai pemahaman bangsa manusia. Itulah yang disebut ilmu atau yang disebut hukum kebenaran. Para murid dan santri, dari video dengan judul Uji Ukur Tuhan dan Manusia, guru mengilustrasikan sama terjadinya ribuan, mungkin jutaan tahun. Alam memproses manusia. Anggap saja ilustrasi. Tuhan yang dipuja oleh manusia, hayalan manusia. Tuhan berguling-guling di atas langit. Ingin menjadikan manusia. Ingin menciptakan manusia. Ingin berkarya membuat produk manusia. Dia berguling-guling di langit ribuan tahun. Sampai jadi bangsa manusia, wujud manusia, anggap saja manusia pertama. Dengan waktu yang lama seperti itu, kalian masih menyebut bahwa itu karena kuasa. Sudah diulas dan sudah aku sampaikan. Kita sebagai bangsa manusia, kita membuat regenerasi yang disebut kita menciptakan produk yang disebut keturunan. Kita mampu membuat manusia dengan mudah. Kita masih diberi bonus sesuatu kenikmatan dan sesuatu keindahan. Pernahkah Anda berpikir yang diilustrasikan bangsa manusia kuasa? Lantas bagaimana dengan kekuasaan bangsa manusia yang sampai saat ini faktanya seperti itu? Para murid dan santri diulas. Anggap saja orang tua masa lampau ingin membuat suatu bangunan rumah dengan waktu yang panjang, dengan susah dan tenaga yang sangat besar, dengan energi yang sangat besar.
baru terbentuklah suatu rumah. Tapi kalian meyakini orang tua itu kuasa. Dengan perkembangan zaman dan waktu sebagai anak, ilmu berkembang, kecerdasan bangsa manusia berkembang. Sehingga yang disebut si anak mampu menciptakan, mampu membuat rumah. Dengan waktu yang cepat, dengan bentuk yang lebih kuat. Pertanyaannya, yang disebut kuasa itu yang lampau atau yang sekarang? Tantangan bagi intelektual kalian para pemirsa. Kalian masih terdogma berhalu atau Anda menerima kenyataan? Karena video ini akan merubah cara berpikir bangsa manusia. Tatkala Anda tidak mampu berubah, artinya Anda akan menjadi sampah dunia. Karena pola pikir seperti itu tidak ada gunanya di dunia. Dan dunia tidak membutuhkan pemikiran seperti itu. Sehingga kehidupan bangsa manusia tatkala Anda mati, jadi sampahnya dunia. Kehidupanmu jadi roh yang tidak jelas. Bagaimana para pemirsa? Mampu dicerna? Diulas lebih dalam. Tatkala kalian sudah memahami bahwa yang kalian ilustrasikan Tuhan menciptakan manusia dengan waktu yang lama. Generasi sekarang, bangsa manusia menciptakan manusia dengan mudah. Tapi jangan kau bayangkan yang disebut manusia adalah kamu pribadi. Salah. Yang disebut ini adalah bangsa. Pahami agar kalian tidak terjerumus memahami suatu kalimat. Dari aspek yang satu ilustrasi manusia, bangsa Tuhan. Di video ini kalian saya ajak namanya bangsa manusia. Artinya yang kuasa itu bangsa Tuhan atau bangsa manusia. Tatkala kalian para pemirsa sudah paham bahwa bangsa manusia lebih kuasa. Apa yang kalian pikirkan? Tatkala kita sudah mengetahui bahwa yang disebut bangsa manusia ini lebih kuasa. Karena membuat apapun waktunya lebih cepat. Energinya lebih sedikit, maka dimaknakan lebih mampu atau lebih kuasa. Tatkala dari manusia ini bangsa, jangan diukur pribadi. Kembangkan luas seluruh dunia. Carilah orang seluruh dunia yang terhebat. Itulah jelmaan dari Tuhan. Itulah perwakilan dari bangsa manusia. Maka orang-orang manusia yang bijak, itulah panutan bangsa manusia. Tatkala ini tidak dipahami oleh bangsa manusia, kalian menyembah yang di langit, kalian menyembah yang di Sidratul Muntaha, kalian menyembah yang di Baitullah, kalian terjerumus pemahaman yang tidak mampu diterangkan. Sedikit guru masuk ranah tentang pribadi. Tatkala kalian sudah memahami bahwa adanya global yang disebut bangsa manusia, kembalikan secara intern pribadi Anda. Tatkala Anda sadar bahwa Anda adalah makhluk bangsa manusia, bangsa manusia yang terdekat dengan Anda, maka di situ disebutlah sebagai orang tua. Tidak bisa disebut satu, maka di situ ada dua. Maka laki dan perempuan diberilah status gender, laki dan perempuan. Maka mengapa orang-orang terdahulu yang disebut orang tua bila dipecah bapak dan ibu, laki dan perempuan, ini adalah jelmaan Tuhan. Dari filsafat Jawa, dari leluhur kita menyebutnya Pangeran Kang Katon. Itu yang dimaksud. Yang disebut kuasa itu seperti itu. Dari dua kekuatan, dari dua bahan baku, gen laki-laki dan perempuan menjadilah nilai yang disebut orang tua. Disebutlah bangsa manusia yang terdekat dengan Anda. Inilah yang disebut Pangeran Katon. Inilah kekuasaan yang disebut yang kuasa. Maka mampu memproduk, menghasilkan diri Anda.
tatkala kita dilahirkan dari bangsa manusia dengan kekuasaan yang menyatu di dalam orang tua. Di dalam semua bersosial berbangsa di antara orang tua, siapa yang mampu mengajarkan kebenaran, siapa yang mampu menegakkan keadilan, itulah jelmaan Sang Maha Kuasa. Dalam artian kehidupan di dunia, para pemirsa, disitulah yang disebut para raja, para ratu, itulah yang disebut pemimpin suatu bangsa dan negara. Tatkala Anda tidak memahami itu, Anda akan terpelosok. Yang kau sembah adalah bangsa setan, bangsa yang tidak akan pernah ada kejelasannya. Maka dengan demikian Anda semua sadari bahwa setiap manusia mengikuti jejak dari orang-orang di atasnya. Yang boleh diikuti jejak-jejak orang di atasnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mengajarkan kebijakan, orang-orang yang berbuat adil. Namun untuk di era-era sekarang, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia, karena ada kesalahan memahami tentang ketuhanan dan Quran, sejak zaman kemerdekaan 1945 sampai 2023, belum ada negaramu satupun sosok pemimpinmu yang bisa adil. Karena pemikirannya salah, mendapat pemahaman yang salah, keyakinan yang salah, perilaku yang salah, memimpin suatu negara yang luas, maka rusaklah bangsa dan negaramu. Lantas bagaimana, guru? Semoga para pemirsa, khususnya murid dan santri, karena video ini nanti akan mendidik kalian akan menjadi bangsa yang betul-betul menjadi manusia yang mengerti akan dirimu. Manusia akan sadar dengan bangsa manusia itu. Tatkala kita sadar, Anda sadar. Tatkala bahwa sebagai orang tua adalah jelmaan Sang Maha di sana, menjadikan kekuasaan mutlak, maka setiap bangsa manusia, manusia dengan manusia, maka di situ manusia akan mempunyai kewajiban mengikat dengan para leluhurnya, mengikat dengan moyangnya, anak dengan orang tua. Itulah maka dari sejarah leluhur kita selalu menanamkan, jangan kau tinggalkan leluhur Anda. Pemahaman seperti ini tidak akan pernah ada di negara lain kecuali bagi bangsa yang terhormat. Bangsa yang mempunyai dedikasi. Namun faktanya, bangsa Indonesia kalian diracuni dari hal-hal yang tidak benar. Orang-orang yang tersesat, kitab yang tidak jelas, kalian mengikuti sudah bertahun-tahun. Keluarga Anda pun terjerumus, orang tuamu terjerumus, bahkan bangsa dan negaramu, pemimpin-pemimpinmu, semua terjerumus. Rusaklah bangsa dan negaramu ini. Lantas bagaimana, guru? Semoga video ini mampu mencerahkan kalian, sadarkan diri kalian bahwa peradaban sudah berubah. Pemikiran-pemikiran yang berhalu-berhalu, yang berhayal seperti itu akan dimusnahkan dengan alam. Dampak resikonya, keadaan dunia terutama di negaramu semakin parah karena kerusakan di negaramu. Sejak sebelum merdeka sudah rusak. Tak satu pun yang mengerti kerusakan itu dari mana. Tak satu pun kalian yang mampu mengatasi hal-hal seperti itu. Karena kalian sebelum lahir pun tak akan pernah mengerti apa yang Anda perbuat. Kalian hanya tahu ingin kaya. Kalian hanya tahu ingin dipuja. Kalian tak akan pernah berpikir bahwa kalian sebenarnya siapa. Dan kalian tak akan pernah sadar. Karena kalian sudah tidak diberi sadar dari orang-orang terdahulu melewati keyakinan-keyakinan yang tidak jelas. Para murid dan santri, semoga video ini sangat menggugah, memberi kesadaran baru. Mulailah kehidupan baru. Siapkan kehidupan yang akan datang. Bila kalian tidak mampu menyiapkan, bagaimana kalau besok dan lusa kehidupanmu sudah tidak ada. Kehidupanmu menjadi sampah. Imanmu tak akan pergunakan. Hartamu yang kau rintis tidak ada gunanya. Anak yang kau besarkan tidak ada gunanya. Kalimat doa yang kau lantunkan sejak kecil tidak ada gunanya. Karena semua yang kau dapatkan adalah halusinasi. Semua adalah hoak. Semua sudah aku sampaikan melalui video yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.